amalan perbuatan kita termasuk umrah kita dijadikan umrah yang mabrur, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umrah kita itu sudah diterima oleh Allah, maka ketika sudah sampai di tanah air kita tidak akan membawa sedikit kesalahan pun, dan kita tidak akan membawa sedikit dosa pun. Karena apa para tamu Allah? Karena semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita tidak tahu para tamu Allah, mana umrahnya yang diterima oleh Allah dan mana umrahnya yang ditolak oleh Allah. Kita mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, tanda-tanda amalan itu diterima oleh Allah itu lebih baik daripada sebelum kita melaksanakan ibadah umrah. Sama para tamu Allah, tanda-tanda umrah kita diterima oleh Allah itu lebih baik perbuatan kita daripada sebelum kita melaksanakan ibadah umrah tersebut. Contoh, umpama sebelum melaksanakan ibadah umrah sering mengakhiri sholat duhur, hampir mau masuk asar baru melaksanakan sholat asar, hampir mau masuk maghrib baru melaksanakan sholat asar, maghrib hampir mau habis masuk waktu isya baru sholat maghrib. Alhamdulillah, ketika sudah melaksanakan ibadah umrah ini, ketika sudah adzan langsung iqamah, langsung melaksanakan sholat. Itu tidak dikerjakan sebelum melaksanakan ibadah umrah, akan tetapi dikerjakan sesudah melaksanakan ibadah umrah. Tanda-tanda umrah yang mabrur, yang suami istri, umpama sering bertengkar yang suami istri, alhamdulillah ketika sudah melaksanakan ibadah umrah ini sudah tidak bertengkar lagi, bahkan keluarganya dibangun dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Tanda-tanda umrah yang mabrur, yang suami istri dulu sebelum melaksanakan ibadah umrah, biasanya ibu-ibunya tidak menyediakan sarapan pagi ataupun makan siang ataupun makan malam. Biasanya sering beli di luar, yang suaminya sarapan di luar. Pas banget Pak Ustadz. Maka dia Pas tidak repot banget dengan anak. Alhamdulillah, ketika sudah melaksanakan ibadah umrah ini, dengerin. pagi sarapan sudah siap di meja Jangan makan. ketawa-tawa aja, Bahkan dengerin. ditanya kepada suami, Dengerin. bang, yang nyebut abang, yang nyebut ayah ya, itu makanan di meja sudah siap. Masya Allah. Itu tidak dikerjakan sebelum melaksanakan ibadah umrah, akan tetapi dikerjakan sesudah melaksanakan ibadah umrah. Tanda-tanda lagi umrah yang mabrur, yang suami istri terlebih dahulu. Pertama, sebelum melaksanakan ibadah umrah, ketika suami mau berangkat kerja, tidak pamitan kepada si istri. Pamitan. Alhamdulillah, ketika sudah melaksanakan ibadah umrah ini, berpamitan kepada istri. Bahkan salaman, kalau malu sama anak cium bibir, kalau malu lagi sama anak cium pipi, kalau malu lagi sama anak cium jidat. Itu tidak dikerjakan sebelum melaksanakan ibadah umrah, akan tetapi dikerjakan sesudah melaksanakan ibadah umrah. Tanda-tanda umrah yang mabrur lagi, umpama yang suami istri sama-sama kerja, tapi lebih awal datang ke rumah itu si istri, maka si istri nelpon kepada suami, bang, mau masak apa bang? Masakin ini dek, dimasakinlah sama si istrinya. Ketika datang, kalau tidak repot sama anak, maka salaman. Maka ditanya si suami oleh si istri tersebut, bang, gimana pekerjaan tadi bang? Budi masalah, memang bang, dunia ini tempatnya masalah. Maka diajaklah si suami itu ke kamar curhat, hai bang, kalau capek saya diurutin. Itu termasuk tanda-tanda umroh yang mabrur. Tidak dikerjakan sebelum melaksanakan ibadah umroh, akan tetapi dikerjakan sesudah melaksanakan ibadah umroh. Karena apa para tamu Allah? Boleh berangkat dari Jakarta sampai ke Jeddah, sampai ke Madinah, sampai ke Mekah. Umrah pertama sampai tawaf wada, bukan hanya harta yang dikeluarkan, tenaga pun itu dikeluarkan, dan waktu pun itu dikeluarkan. Jadi apa-apa yang sudah dikeluarkan ini, para tamu Allah, harus lebih baik daripada sebelum melaksanakan ibadah umrah.
umpama sering bertengkar dengan tetangganya, maka nanti sudah sampai, karena para tamu Allah sudah melaksanakan umroh, datangin, samperin mereka, ayo Pak, ayo Dek, datang ke rumah, itu saya beliin kurma tadi di kebun kurma, banyak sekali, ayo makan-makan di situ. Samperin semua para tamu Allah. Karena apa? Silaturahmi dengan tetangga ini sangat bagus ya. Termasuk juga yang ibu-ibu ataupun bapak-bapak harus lebih baik daripada sebelum melaksanakan ibadah umroh. Jangan sampai bertengkar, jangan sering-sering ngecek HP suami, pasrahinlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dicek HP suami, pasti dia ada HP lagi, satu lagi ditaruh. Jadi pasrahin aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhat pada waktu malam, ya Allah, ini ada kabar tidak baik, kami pasrah semua kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah jodoh kami ini sampai masuk surga, sampai yang memisahkan jodoh kami ini kecuali maut. Itu para tamu Allah. Coba saya tanya dulu kepada para tamu Allah yang di belakang, maukah lebih baik daripada sebelum melaksanakan ibadah umrah? Mau. Yang di tengah, maukah lebih baik daripada sebelum melaksanakan ibadah umrah? Maukah berbakti kepada yang sudah menikah? Maukah berbakti kepada ibu dan kepada suami? Mau berhentilah yang ngecek HP suami. Enggak. Mau berhenti yang ngecek HP suami. Kenapa? Ada bankingnya. Cek rekening. Cek rekening. Oke. Alhamdulillah. Yang penting para tamu Allah harus lebih baik, lebih baik daripada sebelum melaksanakan ibadah umrah. Lebih-lebih tetangga, sanak pemilih, saudara, jangan sampai bertengkar. Lebih-lebih kepada saudara, sanak pemilih, kalau umpama tidak datang, samperin. Nanti ketika sampai di situ samperin, karena Bapak Ibu, kami yakin, hakul yakin, sudah tidak berkata-kata kotor. Meskipun waktu kemarin di Raudhah ditolak sampai 3 kali, bapak-bapaknya tidak satu pun yang berkata-kata kotor. Pak Ustadz Kuman gimana sampai 3 kali? Tidak, sabar aja. Yalla Muhammad, irjawaro. Ke belakang lagi sampai 3 kali, akhirnya bisa masuk juga ke Raudhah. Yang kedua, meskipun lebih sampai, yang kereta cepat, yang naik bis tidak dapat makan, alhamdulillah nasinya di box. Tidak satu pun yang WA saya yang komplain. Ini tanda-tanda umroh yang tanda-tanda amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Yang pertama, insya Allah ini agenda dari kami ya, para tamu Allah akan ke Museum Al-Amudi insya Allah. Ke sana nanti kita akan foto bersama. Dan nanti ada mutawifnya di situ, akan diterangkan semua tentang sejarah. Ada sumur Zam-Zam, ada bangunan dulu cuma dari tanah Samadrami, dan ada Hajar Aswad, ada juga pintu Ka'bah, ada juga pedang Sayyidina Ali dan Rasulullah, dan nanti akan berfoto pakai senapan angin dan pakai baju Belanda zaman dulu. Nanti yang suami istri berfoto bagaikan ratu dan raja. Yang tidak punya suami, foto ratu saja. Yang tidak bawa istri, foto raja saja. Harus masuk semua, karena ini kami sudah bayarin. Sayang kalau tidak masuk, ini kesempatan kepada para tamu Allah. Jarang travel yang bisa masuk ke situ para tamu Allah. Oleh karena insya Allah mudah-mudahan dibuka. Tadi bapak supirnya sudah telepon, katanya insya Allah dibuka. Insya Allah. Umpama nanti Mantap nih, dibuka, Wish ya Traveler. alhamdulillah. Cari di Instagram Wish Traveler. Komplain. Sangat Maka rekomendasi nanti ya. Masuk ke Masjid Buat Al-Amudi anak-anak dulu. muda Mungkin terutama di situ dikasih waktu 45 menit untuk berfoto-foto ya. Untuk berfoto-foto di situ. Setelah berfoto-foto, maka nanti langsung naik lagi ke atas bis. Dan insya Allah ada kabar dari teman saya, karena mohon maaf sebelumnya kami tidak pernah cekot hari Jumat.
katanya di kornis itu tidak ada sholat Jumat. Jadi umpama nanti tidak ada sholat Jumat, tidak ada yang baca khutbah, cukup sholat duhur dan sholat asar di jamak qashar 2 rakaat. Tapi nanti yang masih ada sisa rial boleh belanja lagi. Semalam saya timbangannya itu koper paling berat 23-24, insya Allah itu aman. Cuma ada satu koper 28, alhamdulillah mungkin sudah diambil oleh ibunya, tadi ketemu di lobi. Jadi kalau koper sudah penuh gimana Pak Ustadz? Takutnya anak menantunya belum dibelanjain, karena anak menantunya baik sekali, tidak pernah marah-marah kepada istrinya, mau dibelikan jam tangan atau mau dibelikan oleh-oleh, boleh nanti di kornis baratam Allah. Insya Allah nanti untuk makan siang akan dibagikan di dalam bis ya, Albaik, insya Allah. Nanti kami akan koordinasi dengan pihak tim ya, tim WT insya Allah. Setelah itu nanti kita akan insya Allah dalam waktu jam 1.45 kurang lebihan 1.30 kita ngumpul lagi di depan toko Ali Murah ya, ngumpul di situ. Setelah ngumpul kita langsung menuju ke bandara. Maka sistem di bandara para tamu Allah nanti akan dikeluarkan oleh tim porter dari bagasi bis, semua ditaruh di dalam troli semuanya. Nanti umpama tidak kuat ngangkat ke troli, maka nanti ada minta tolong kepada tim, karena tim di situ sudah ada 2 dari tim dan ada 3 dari tim porter. Pak, angkatin ke troli, nanti akan diusahain semuanya. Insya Allah take off-nya jam 18.30, insya Allah. Pas sampai di Jakarta jam 8.30 pagi. Tapi jangan dijemput langsung jam 8.30 pagi, karena nanti ada proses koper, penyerahan air zam-zam juga nanti ketika sampai di Jakarta tersebut. Itu saja nanti untuk sejarah Jeddah, maka nanti akan kami terangkan. Jeddah ini ketika Nabi Adam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu memakan bau kholdi, Nabi Adam ini diturunkan di kota India dan Siti Hawa itu diturunkan di kota Jeddah. Jadi makna Jeddah ini para tamu Allah yaitu nenek, kota tertua di Jeddah ini. Di Jeddah ini sama dengan di tanah air kita. Artinya ada juga non muslim, cuma mungkin 5% para tamu Allah. Jadi nanti ketika di kornis ada rambut pirang, ada yang pakaian celana jin perempuan, bapak-bapaknya jangan lihat karena sudah melaksanakan umrah. Astaghfirullahaladzim, lihat ke bawah, bukan astaghfirullahaladzim sambil dilihat. Astaghfirullahaladzim dilihat terus. Jangan, karena para tamu Allah sudah melaksanakan ibadah umrah. Ada rambutnya merah, hijau, kuning, nanti jangan dilihat. Tolong dicek nanti di Jeddah Bapak Ibu, karena Jeddah ini para tamu Allah kota yang sangat setelah Covid ini populer. Jadi sudah dibenarkan di Jeddah ini para tamu Allah banyak yang perempuan tidak berpakaian kerudung. Tapi jangan dilihat, jangan ditiru. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Kebanyakan yang tidak pakai kerudung itu orang muslim. Saya ingatkan kepada Pak Hajinya, bapak-bapaknya, kalau lihat seperti itu, lihat ke bawah, merem. Kalau bisa tidur, jangan dilihat karena sudah melaksanakan ibadah umrah, insya Allah. Jadi kita akan langsung boleh lihat para tamu Allah, sebelah kanan, sebelah kiri ini nanti ini tanah kosong. Kalau di Indonesia, lebih-lebih di Jawa Timur, ini sudah dikapling, sudah dijual. Kalau sini tidak boleh. Iya. Ada mushaf, ya di depan ini mushaf Al-Quran yang paling terbesar yang ada di kota Mekah, tapi belum memasuki tanah haram. Ya, belum memasuki tanah haram kota, belum keluar dari tanah haram kota Mekah. Ini paling besar di kota Mekah yang melalui jalur dari kota Jeddah. Oke, baik. Nanti sebentar lagi akan keluar
dari tanah haram kota Mekah Al-Mukarramah. Nanti di depan itu ada sebuah tugu. Maka tugu tersebut para tamu Allah batas-batas tanah haram kota Mekah Al-Mukarramah. Oleh karena itu kita baca sholawat terlebih dahulu sebelum kita sampai ke Mesum Al-Amudi tersebut. Sallallahu ala Muhammad. Ibu pulang kemana Bu? Lampung. Nanti main-main dia ke Bekasi ya. Insyaallah. Ini sudah, Masya Allah, ini teman-teman seperjalanan, Masya Allah, kelelahan dengan ibadah yang full dilakukan di Masjidil Haram. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.